Selamat pagi anak-anak, pelajaran matematika kelas 7, materi yang kedua pada Senin 9 Agustus 2021 hari ini adalah mengenai operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Nah, misalkan jumlah penduduk miskin di kota Banda Aceh dan Medan tahun 2011, nah ini ada jumlahnya yaitu 19,48% ditambah 10,83%. Nah, sama dengan 30,31%. Nah, keterangan 30,31 adalah operasi penjumlahan pada bilangan desimal. Kemudian, contoh yang lain, ibu mempunyai setengah kilogram minyak goreng. Lalu ibu menggunakan minyak tersebut untuk memasak sebanyak 1/4 kilogram. Maka berapakah sisa minyak goreng ibu sekarang? Nah, caranya berarti kita kurangi. Setengah dikurangi dengan 1/4. Nah, sama dengan setengah. Nah, adalah operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, ini contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak, bagaimana toh untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan bilangan bulat? Nah, misalkan Nah, yang pertama ada ini contoh ada soalnya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, nomor 1, 2/5 ditambah 3. Nah, berarti 2/5 ditambah 3. Nah, itu sama dengan cara yang pertama, kamu bisa menyamakan penyebutnya. Berarti di sini ada angka 3. Ya, berarti kalau disamakan penyebutnya berarti 5. Nah, berarti ya kalau 3, nah, kalau kita mau jadikan di sini 5 penyebutnya berarti 3 dikali 5/5. Hasilnya berapa? Ya 15/5. Nah, berarti untuk yang 3 ini kalau jadikan penyebutnya 5 adalah 15/5. Berarti 2/5 ditambah 3 sama dengan 2/5 ditambah 15/5. Nah, karena sudah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 15. Berarti berapa? 17/5. Nah, jadikan dari pecahan biasa ke campuran bisa ya, waktu SD. Ya, 15 dibagi dengan 5, ya 3. Ya, hasilnya adalah ini 17 dibagi dengan 5. Nah, berarti 3 ya. 3 dikali 15 kan 3 dikali 5 kan 15. Nah, kemudian sisanya berapa? 17 dikurangi 5, 2. Berarti 2 ini menjadi pecahannya 2 per berapa? Pembaginya 5. Berarti 3 itu adalah hasilnya 3, 2/5. Nah, ingat kembali materi SD. Kemudian nomor 2, 1/4 dikurangi 3. Nah, ini cara yang pertama, kalian kurangi bilangan bulatnya terlebih dahulu. 2 dikurangi, nah ini berapa? 3. Berarti 2 dikurangi 3, hasilnya adalah berapa? -1. Terus pecahannya tinggal berapa ini? Ditambah 1/4. Nah, -1 ditambah 1/4, masih ingat ya kemarin? Kalau -1 itu sama dengan, kalau penyebutnya 4, -1 dikalikan 4/4. Nah, sama dengan berapa? -4/4. Nah, -1 berubah menjadi -4/4 ditambah 1/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya kita jumlahkan. -4 ditambah 1 hasilnya -3/4. Atau cara yang kedua ini adalah kita ubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bisa ya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ya, berarti 2 dikali 4, 8 ditambah 1, ya 9. Per berapa penyebutnya? 4. Nah, dikurangi 3. Nah, 3, kalau dijadikan penyebutnya 4, berarti tinggal 3 kali 4/4. Nah, ingat ya, Pak Joni ingatkan kembali. Berarti kita kalikan 3 kali 4 berapa? 12 per 4. Nah, berarti 3-nya ini menjadi
12 per 4. Nah, 9 karena penyebutnya sudah sama, sehingga kita kurangi pembilangnya. 9 dikurangi 12, 9 kurangi 12 adalah min 3. Penyebutnya berapa? 4. Next. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, tentukan jumlah dari 3/5 ditambah 4/5. Kalau sudah penyebutnya sama, seperti tadi yang Pak John bilang, tinggal kita jumlahkan apanya? Ya, pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 5, berarti pembilangnya yang di atas per itu, kita jumlahkan 3 tambah 4. Nah, tinggal 3 tambah 4 berapa? 7/5. Dari 7/5 ini jadikan pecahan campuran. Bisa ya? 7 dibagi 5, nah, kan berarti 5 dikali 1. Berarti 5. Nah, sisanya berapa? 2. 2 ini jadi apa? Jadi pembilangnya. Nah, penyebutnya adalah 5 ini. Kemudian satunya adalah ini tadi, hasil baginya 1. Nah, Pak Johan ingatkan kembali untuk menjadikan pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, seperti itu. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Berarti kalau penyebutnya tidak sama, apa yang kita harus lakukan? Ya, benar sekali. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, sudah ingat ya pasti anak-anak? 5/6 ditambah 3/4. Nah, penyebutnya ini kan berbeda. Nah, kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 berapa ya? Nah, 12, betul. Nah, berarti 6 supaya menjadi 12 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2. Berarti 6 dikali 2, 12. 5 dikali 2, 10. Nah, 4 supaya jadi 12 dikali berapa? Betul, dikali 3. Berarti pembilangnya juga dikali 3. Jadi 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 12, kita jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 9, berapa? 19/12. Nah, jadikan pecahan campuran 1, 7/12. Kemudian, kalau yang ini pengurangan dengan penyebut tidak sama ya, berarti ini penyebutnya sangat sama toh, 4 dan 2, cari KPK-nya. Ya, KPK-nya 4. Berarti yang kita ubah cuma yang setengah ini, karena yang satu sudah penyebutnya 4. Berarti 2 dikalikan berapa? Supaya menjadi 4. Betul, dikali 2. Berarti pembilangnya juga dikalikan 2. Nah, 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Berarti 3/4 dikurangi 2/4. Nah, penyebutnya sudah sama. Berarti kita bisa kurangkan. 3 dikurangi 2 adalah 1/4. Ingat-ingat ya. Kalau penyebutnya sudah sama, otomatis apa ya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya atau mengurangi pembilangnya. Itu terserah ini ya soalnya ya, boleh pengurangan boleh penjumlahan. Nah, untuk cara yang pertama misalkan ada seperti ini, dari pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. 2, 1/2 dikurangi 3/4. Nah, kita sisihkan dulu bilangan bulatnya yaitu 2. Berarti 2 ditambah. Nah, sekarang yang ini pecahannya ini yang kita kurangkan. 1/2 dikurangi 3/4. Berarti 2-nya kita sisihkan. Nah, yang kita kurangi adalah yang di dalam kurung dulu. 1/2 dikurangi 3/4. Nah, karena penyebutnya beda, kita samakan. Nah, kemudian kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal apa? Kurangi pembilangnya. Jadi min 1/4. Nah, 2. Nah, kita jadikan dengan penyebut per 4 bisa ya. 2 dikali 2/4. Nah, ini berarti 4 ya. Kan 4/4. Coba penyebutnya 4. 2 dikalikan 4, 8/4. Gitu ya. Berarti 8/4 itu nilainya adalah 2. Sama saja. Berarti 8/4 ditambah min 1/2. Berarti tinggal dikurangi. Karena plus sama min kemarin. Menjadi min. 8 dikurangi 1, 7/4. 7/4 sama dengan 1, 3/4. Nah, atau yang cara yang kedua tadi,
kita ubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, seperti itu ya. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Kalau 21/2, berarti 2 dikalikan 2, 4. Ditambah 1, 5. Berarti 5/2 dikurangi 3/4. Penyebutnya beda. Kita samakan terlebih dahulu. Berarti 10/4 dikurangi 3/4. Nah, jadi 7/4. Nah, dari 7/4 kita pecahan biasa ke ubah ke pecahan campuran menjadi 1 3/4. Nah, ini diingat-ingat lagi ya materi SD. Nah, perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Nah, pecahan biasa dan campuran. Nah, contoh keempat. Misalkan ada 3/4 dikalikan 5/6. Berarti kalau seperti ini perkalian pecahan kita tinggal kalikan. 3 dikalikan 5 adalah 15. Terus 4 dikalikan 6 adalah 24. Jadi, nah kalau sudah pecahan 15/24, nah ini kita bisa sederhanakan. Nah, sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5, 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi ini kalau perkalian pecahan, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut ya. Nah, berarti kalau tadi 3 dikali 5, 4 dikali 6, seperti itu. Kemudian pecahnya disederhanakan. Kemudian ada 3/4 dikali 12. Caranya kalau seperti gimana? Berarti, nah pecahan dikalikan bilangan bulat, berarti bilangan bulatnya adalah 12. Terus 12-nya ini dibagi dengan penyebutnya. 12 dibagi 4 adalah, ya 12 dibagi 4, ya 12 dibagi 4 itu adalah 3. Nah, 3 dikali 3 adalah berapa? 9. Nah, atau cara lain juga bisa. Kalau 12-nya dikalikan pembilangnya, berarti ini jawabannya 3 dikali 12 berapa? Nah, 36 dibagi 4, nah 9 sama saja. Boleh milih salah satu ya. Kalau dengan yang ini adalah kita kalikan pembilang dengan bilangan bulatnya. Atau kalian juga langsung bisa bagi 3/4 dikalikan 12 yang Pak Juan tadi sampaikan. Nah, salah satu kalau dikalikan dengan pembilang atau dibagi dengan penyebut. Nggak boleh dua-duanya ya. Salah satu, 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian 3 kali 3 adalah 9. Seperti itu. Kemudian kalau di sini ada 2/3 dikalikan 5/8. Nah, tadi ya, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 2 kali 5, 10. 3 kali 8, 24. Nah, kita bagi 2. Nah, kita sederhanakan. Pembilangnya kita bagi 2. 24-nya kita bagi 2. Menjadi 5/12. Kemudian, nah kalau pecahan campuran seperti ini, diingat-ingat ya, kalau pecahan campuran harus jadikan pecahan biasa. Kalau min 2, 1/2, Pak John tekankan. Itu sama dengan berapa? Min 2 kali 2. Ya, min 2 kali 2, betul. Ya, min 2 kali 2 itu adalah min 4. Nah, min 4 ditambah 1 adalah min berapa? 5. Nah, ini 2. Seperti itu. Kemudian 1/3/10. Nah, 1 dikalikan 10, 10 ditambah 3, 13/10. Nah, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian tinggal kita kalikan pembilangnya. Min 5 kali 13, terus 2 kali 10. Berarti min 65/20. Bisa kita bagi sama dengan 5, pembilang dan penyebutnya. Hasilnya adalah min 13/4. Nah, kita jadikan pecahan campuran jadi min 3/1/4. Nah, yuk Pak John ingatkan, apa? Dari pembagian, ingat-ingat ya, materi SD ini menjadi perkalian. Syaratnya kemarin gimana? Masih ingat enggak? 7/8 dibagi 3/5. Nah, berarti 7/8, nah kita ubah dari pembagian menjadi perkalian. Nah, pecahan yang di awal yaitu pecahan yang mau dibagi itu adalah 7/8 dibagi dengan 3/5. Nah, kalau
berubah tanda operasinya dari pembagian menjadi perkalian. Nah, kita ubah. Nah, yang pecahan pembaginya yang tadinya pembilangnya 3 dan penyebutnya 5, kita ubah, kita balik. Nah, berarti kita balik. Berarti pembilangnya menjadi 5, penyebutnya menjadi 3. Berarti 7/8 dikalikan 5/3. Berarti 7 kali 5, 35. 8 dikali 3, 24. Nah, 35/24 kita jadikan pecahan campuran. Jadi 1/11/24. Nah, seperti itu. 3/4 dibagi 1/2. Nah, otomatis ya, kalau kita ubah pembagian jadi perkalian, kita tinggal ini ya, pembagian. Nah, tandanya berubah dari pembagian jadi perkalian, terus kita balik. Nah, dari pembilangnya menjadi penyebut menjadi pembilang. Jadi 3/4 dikalikan 2, duanya yang di bawah per menjadi di atas per. Satunya yang di atas per menjadi di bawah per. Jadi 3 dikalikan 2, 6. 4 dikalikan 1, 4. Jadi 3/4, 3/2 sama dengan 1/2. Itu ya. Begitu juga kalau 3/8 dibagi 5, 1/2. Kalau dari pecahan campuran kita harus ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu, kan ini bentuknya 3/8 dibagi. Nah, dari pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, kalau perkalian syaratnya tadi apa? Ya, pembaginya di belakang pembagi itu kita balik angkanya. Yang di bawah per menjadi di atas per, yang dari atas per menjadi di bawah per. Nah, berarti 3/8 dikalikan 2/11. Nah, kita boleh coret seperti ini. Dicoret ini 8 dibagi 2, ini 4, ini 1. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 11, 3/44. Nah, kalau dari pecahan campuran, nah, kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. Nah, diingat-ingat kembali. Kemudian intinya pembagian, nah kalian harus ubah ke dalam perkalian. Syaratnya, nah ini pembagi, pecahan pembaginya itu dibalik. Nah, dari pembilang menjadi penyebut, dari penyebut menjadi pembilang. Nah, ini ada 13/4 dibagi 15/8. Nah, operasinya diganti perkalian. Nah, pembaginya kan 15/8, dibalik angkanya. Berarti 8/15. Nah, 4 angkanya ya, di atas 1 di bawah per. Nah, kalau kemudian menjadi perkalian ya tinggal pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Boleh dicoret seperti ini bisa. Kalau angkanya bisa dibagikan. Berarti 26/15 dijadikan pecahan campuran. Nah, kemudian operasi campuran pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini 3/4 dibagi 2, dikurangi 3/4, ingat-ingat. Nah, kesetaraan kemarin, pembagian dan pengurangan itu lebih besar pembagian yang kita harus kerjakan terlebih dahulu. Jadi 3/4 dibagi 2, nah yang kita harus kerjakan terlebih dahulu. Caranya apa? Nah, di sini penyebutnya adalah 4, 2 kita ubah menjadi penyebutnya 4. Ya, berapa? Boleh ya? Ya, 2, kalau penyebutnya 4, berarti kita kalikan. Nah, 2 dikali dengan 4/4, yaitu berapa? 2 kali 4, 8, dibagi 4. Artinya berapa? Ya, artinya adalah 8/4 ya. 8/4 itu sama dengan berapa? 1, 2/1. Nah, ini boleh langsung aja boleh. 2 itu sama dengan 2/1, gini juga bisa. Berarti 3/4 dibagi 2/1. Nah, dari pembagian kita menjadi perkalian. 2/1 itu berarti itu adalah pembaginya. Nah, kita balik angkanya jadi 1/2. Operasinya menjadi perkalian. 3/4 dikali 1/2 dikurangi 3/4. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 3 dikalikan 1 adalah 3. 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian dikurangi 3/4. Nah, kita samakan penyebutnya. 8.
Bisa ya. Ini kalau 4 di Somat menyebutnya, jadi kalikan 2, ini juga dikalikan 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kita kurangi. 3 dikurangi 6, sini adalah 3. Min 3. Min 3 per 8. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Nah, ingat-ingat, kalau desimal, nah, dulu pernah ya, di sekolah dasar, 47,157 tambah 52,25 tambah 25,383. Berarti tinggal kita harus ini saja. Intinya adalah menyetarakan dari komanya ya. Nanti 47,157, 57,25. Di sini kan, nah walaupun cuma 2 angka, dan di sini harus sebenarnya ada angka 0. Tapi boleh tidak ditulis. Terus 25,383. Nah, pakai cara penjumlahan bertingkat atau bumbum sumsum. 3 tambah 0 tambah 7 tambah 0 tambah 3. Ya. Ya. 7 0 kan 7 tambah 3 0, 10 tinggal 1. Nah, nanti ketemunya adalah 127,790. Kemudian 375,042 dikurangi 99,19. Nah, ini boleh ditambahin 0. Nah, berarti 375,042 dikurangi 99,190. Nah, berarti 275,8252. Nah, menguranginya biasa ya. Nah, dengan cara dikurangi biasa. Nah, perkalian pada bilangan desimal. Nah, di sini cara yang pertama, contoh soal ke-6 ini, 1,52 dikalikan 7,5. Nah, masih ingat enggak tadi? Kalau kita ubah dari desimal menjadi apa pecahan. Kalau di belakang angka ada 2, di belakang desimal ada 2 angka, berarti itu adalah per 100. Kalau di belakang desimal cuma 1 angka adalah per 10. Berarti ini 152 per 100 dikali 75 per 10. Nah, 152 dikali 76 itu adalah banyak sekali angkanya, 11.552. Kalau 10 dikalikan 100 dikalikan 10 adalah 1000. Berarti 11.552 dibagi 1000. Nah, berarti 11,552. Cara yang kedua kita bisa mengalihkan. Nah, 1,25 dikalikan 7,6. Masih ingat ya perkalian desimal? Nah, 6 dikali 2, terus 6 dikali 5, 6 dikali 1, ketemunya 912. 7 dikali 2, 7 dikali 5, 7 dikali 1, ketemunya 1064. Kita jumlahkan. Nah, ini ke bawah 2, 1 tambah 4, 5, 9 tambah 6, 5. Nah, ini ya. Ini 1, nah 11. Berarti 11,552. Nah, ini boleh cara yang pertama kita jadikan pecahan, cara yang kedua pakai perkalian. Oke. Kemudian kalau seperti ini, nah sini caranya sama ya. Dengan cara ini tadi 0,725 dikalikan 4,32. Kalau di belakang ada koma, itu ada 3 angka adalah 1000, kalau 2 angka adalah 100. Berarti 725 per 1000 kali 432 per 100. Banyak sekali ya perkaliannya, yaitu ketemunya 324,864 dibagi 100.000, ketemunya 3,24864. Nah, cara yang kedua adalah 0,752 dikali 4, 32. Nah, 2 dikalikan 2, dikalikan 5, kalikan 7, dikalikan 0. Kemudian 3 kalikan 2, kalikan 5, kalikan 7, kalikan 0. 4 kalikan 2, kalikan 5, kalikan 7, kalikan 0. Kemudian dijumlahkan ketemunya 3,24864. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian di belakang komanya ya 3 tambah 2 sama dengan 5 angka di belakang koma. Ya kan di belakang koma di 5 angka kan? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah,
pembagian pada bilangan desimal. Nah ini adalah 123,6 dibagi 4. Nah, itu bisa menggunakan ini, porok Hapit. Nah, berarti ini ya, angka terdekat adalah 12. 12 dikalikan 4 dikalikan berapa supaya jadi 12? 3, betul. 12, terus 3-nya turun, 6-nya juga turun, 36. Nah, ini koma berapa nih? 9. Nah, ini ya, ini harusnya 30. Ini ada nolnya. 120 ya. 30 dikalikan 4 kan 120. 123 dikurangi 120 adalah 3,6 seperti itu. Nah, pakai porogapit bisa. Nah, kalau pakai porogapit ya kita harus sesuaikan. Kalau di sini sudah koma, nah berarti ini nanti juga hasilnya sudah koma. Nah 142. Nah ini berarti 7 dikalikan berapa? Dikalikan 20, berarti di sini 140, tinggal 2. Nah, sudah mulai koma, komanya sudah turun, angka 24, berarti ini jawabannya ada koma. Seperti itu. Nah, ini cara yang ke-8. Nah, dari desimal, jadikan pecahan. Nah, 0,96 dibagi 1,6. Berarti 96 per berapa? Desimalnya 2 angka per 100. 1 angka per 10. Dari pembagian, jadikan perkalian. Yang berubah adalah yang belakang ini. Dibalik, 10 per 16. Nah, ketemunya tinggal dikalikan, pembilang dikalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Kalau perkalian, 960 dibagi 1600, 0,6. Seperti itu. Nah, berarti cara yang pertama dari desimal jadikan pecahan. Seperti itu ya. Oke. Untuk cara yang kedua ini, nah, ini langsung 0,96 pembagian dikali per 1,6. Nah, ini dikalikan 100, ini dikalikan 100. Intinya dijadikan dari desimal ini jadikan bilangan bulat. Nah, 1,6 ini jadikan bilangan bulat dengan perkalian yang sama, setara. Kalau yang kan 0,96 dibagi 1,6 itu sama dengan 0,96 per 1,6. Nah, ini kalau yang atas dikalikan 100, yang bawah juga dikalikan 100. Kalau yang atas dikalikan 1000, yang bawah juga harus dikalikan 1000. Seperti itu. Nah, berarti ini 0,96 dikalikan 100 menjadi 96. 1,6 dikalikan 100 menjadi 160. Nah, kita lihat ya seperti itu. Kita bagi. Ketemunya adalah 6 per 10 menjadi 0,6. Nah, itu caranya. Oke. Nah, untuk latihan soal ke-6, nah anak-anak kerjakan modul halaman 25 dan 26. Nah, nomor yang dikerjakan ini nomor 3 dan nomor 6. Nah, nomor 3 itu ada A, B, C, D ya, yang ini ya. Nomor 3 ada A, B, C, D. Kemudian nomor 6 cuma 2 saja. Yang A sama yang B saja. Nah, untuk soal latihan 6 ini batas waktunya sampai besok hari Sabtu, tanggal 14 Agustus ya, jam 4 sore. Nah, ini adalah materi kedua, ini batas waktunya sampai besok hari Sabtu jam 4 sore. Nah, anak-anak boleh mengumpulkan sebelum itu ya, sebelum mungkin jam 3, jam berapa? Setengah 4 waktu hari Sabtu bisa, atau anak-anak bisa selesaikan hari Senin ini juga bisa. Nah, terserah anak-anak ya. Yang penting untuk materi kedua ini batas waktunya sampai itu ya, 4 sore hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Bacaan cukupkan sekian. Semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.